Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusallimu khairul anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allahu Rabbi yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam. Bahkan sampai detik ini kita diberikan nikmat sihat wal afiat, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali di dalam bulan suci Ramadan ini dalam kegiatan Kultum Ramadan bersama Pesantren Modern Primago. Alhamdulillah, di sesi ini saya akan menjelaskan hikmah puasa. Jadi puasa itu adalah ibadah yang penuh hikmah. Ada beberapa keutamaan-keutamaan di dalam hikmah tersebut. Yang pertama yaitu mensucikan jiwa. Jadi puasa ini jadi membuat kita suci secara jiwa, tazkiyatun nafs. Karena apa puasa ini kita bisa menyucikan? Jadi hal-hal yang memang bentuknya itu halal, padahal yang biasa kita lakukan itu menjadi sesuatu hal yang tidak boleh, harus ditahan, dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Toh kalaupun kita melakukan, sebetulnya itu tidak akan ada yang tahu. Tapi itulah kesucian jiwa kita, meyakini bahwasannya ibadah ini mensucikan jiwa. Hal ini adalah bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dijelaskan, yatrukut ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli syami li wa ana ajzi bihi. Dia tidak makan, dia tidak minum dan tidak berhubungan dengan istrinya karenaku. Puasa itu untukku dan aku yang memberikan pahalanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi disinilah hikmah menahan nafsu yang merupakan bagian dari kotoran jiwa. Puasa memberikan jiwa yang umumnya terkotori karena memperturutkan hawa nafsu. Jadi itu yang pertama, yaitu membersihkan jiwa kita. Yang kedua yaitu puasa memupuk muraqabatullah, kedekatan kita kepada Allah. Jadi dikit-dikit di dalam bulan puasa ini kita ingin beribadah, kita ingin ibadah, ibadah kepada secara langsung kepada Allah, ada juga ibadah kepada manusia, seperti ibadah kita bersedekah kepada orang-orang di bulan Ramadan ini, itu menjadikan kita akan selalu semangat untuk mendekatkan, untuk selalu beribadah. Hal itulah yang menyebabkan diri kita diawasi oleh Allah. Salah satu hikmah puasa yang jika dibawa dalam kehidupan sehari-hari, ia akan terjaga berbagai kejahatan seperti berbohong, zalim, dan korupsi. Sebab ia akan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu puasa meredam syahwat. Jadi hikmah yang ketiga yaitu meredam syahwat. Dalam kondisi lapar dan haus, gejolak syahwat bisa diredam. Senjata ampuh yang digunakan setan untuk menjerumuskan manusia itu bisa dikendalikan dengan puasa. Karena Rasulullah SAW memerintahkan para pemuda yang belum mampu menikah, yaitu untuk
berpuasa. Dalam sebuah hadis dijelaskan, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghassu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun. Yang artinya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih daripada menahan pandangan dan lebih melihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Karena puasa dapat mengontrol syahwat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, yang selanjutnya yaitu puasa hikmahnya bisa melatih kesabaran, ya. Meskipun miliknya sendiri, makanannya halal, minumannya halal, itu semua tidak akan dikonsumsi kalau belum waktunya berbuka, ya. Meskipun lapar, ya, harus ditahan. Meskipun haus, harus ditahan. Orang yang berpuasa menjadi lebih sabar, ya. Sabar menunggu waktu berbuka, ya, sampai terbitnya matahari, ya. Demikian pula saat ada orang yang mencela, ya, mengajaknya berselisih, Rasulullah mengajarkan untuk menahan diri. Dalam sebuah hadis disebutkan, asyamu junnatun fala yarfus wala yajhal. Puasa adalah perisai, maka barang siapa yang sedang berpuasa janganlah berkata keji dan mengumpat. Wa inim ru'un qatalahu aw syamatahu falyaqul inni shaimun, ya. Jika seorang mencela atau mengajak bertengkar, hendaklah dia mengatakan aku sedang berpuasa, ya. Inilah hikmah. Jadi kalau misalkan ada seorang yang mengajak bertikai, ya, atau membuat kita jadi marah, ya, kita harus sabar, ya. Disitulah hikmahnya. Yang selanjutnya hikmahnya yang kelima yaitu membentuk disiplin, ya. Puasa memiliki waktu yang mengikat. Kapan mulai berpuasa? Sudah ada waktunya, yaitu mulai terbit fajar. Kapan berbuka? Yaitu sampai terbenamnya matahari. Jadi itulah disiplinnya. Kalau misalkan belum waktunya, ya, kita tidak boleh makan di waktu jam-jam larangan itu, ya. Maka disitulah disiplin kita, ya. Disiplin untuk kita bangun, ya, sebelum subuh untuk kita sahur, ya, qiyamul lail, ya, itulah bukti bahwasanya kita melatih disiplin itu, menjadikan hikmah kita lebih disiplin. Yang selanjutnya yang keenam, hikmah puasa itu secara medis. Puasa memberi kesempatan bagi alat pencernaan untuk beristirahat. Dengan peristirahatan yang teratur ini, maka alat pencernaan menjadi lebih sehat dan sudah menjadi hal yang lazim bahwa puasa dipakai untuk mengobati beberapa pasien dan ketika akan melakukan operasi besar, ya. Jadi itu hikmah bahwasanya secara medis pun, ya, terbukti organ-organ tubuh kita, organ-organ inti dalam tubuh kita, ya, seperti jantung, ya, seperti lambung, ya, seperti ginjal, ya, seperti pankreas, ya, itu diistirahatkan, ya, ketika dalam kondisi berpuasa, maka akan menjadi kondisi kita terus sehat. Yang selanjutnya yang ketujuh yaitu secara sosial, ya. Hikmahnya secara sosial. Dengan berpuasa orang merasakan lapar dan dahaga. Orang kaya jadi tahu seperti apa rasanya tidak makan, meskipun hanya sekitar 14 jam, ya, kurang lebih. Dari jam 4:30 kalau misalkan mulai subuhnya sampai jam 6 maghrib, ya. Dari situ timbul kepekaan. Bagaimana rasanya, ya, kekurangan makanan, ya. Bagaimana merasanya kita kelaparan, ya, menahan rasa lapar, gitu. Disitulah secara sosial kita terbentuk, ya, mempelajari bahwasanya ada beberapa
di saudara-saudara kita, yaitu merasakan seperti itu, mungkin setiap harinya merasakan rasa lapar. Yang terakhir yaitu puasa membentuk takwa. Yang ini yang paling akhir ya, target daripada akhir daripada sebuah hikmah puasa ya. Di dalam sebuah Al-Qur'an dijelaskan, Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. La'allakum tattaqun. Harapannya kita ketika setelah melakukan kegiatan ya ibadah puasa ya, semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Demikian hikmah puasa ya, baik secara ruhiyah maupun secara medis ya. Semoga hikmah-hikmah ini membuka pandangan kita betapa ajaran Islam sangat mulia, dan kita di kemudian harus mengamalkan sebaik-baiknya. Usikum ya nafsi bitaqullah. Semoga dari hal-hal yang kita bisa sampaikan ini semoga mendapatkan hikmah, khususnya bagi diri saya pribadi, umumnya buat pemirsa sekalian. Usikum ya nafsi bitaqullah, wabil taufiq wal hidayah. Mohon maaf kalau misalkan ada hal-hal kata yang kurang baik, itu hadir dalam diri saya. Kalau misalkan ada hal yang baik, itu hadir dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin.